Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Hersubun Arif, bisa kembali menjumpai Anda semua di media sosial, terutama netizen. Dan saya perhatikan ini kayak Gen Z ini sedang marah besar ini berkaitan dengan divonisnya Ira Puspadewi. Ini seorang perempuan yang menjadi dirut dari ASDP, Angkutan Sungai dan Penyeberangan ini ya. Kalau untuk ini urusan dengan kapal-kapal lah di daerah-daerah terpencil ini banyak sekali sentuhnya SDP ini. Kenapa? Karena dia ini belum berapa hari yang lalu divonis 4,5 tahun penjara, padahal eh, dia tidak menerima sepeser pun, tidak ada bukti dia menerima uang kerugian negara. Hakim pun juga hakim ketuanya bahkan dissenting opinion dan banyak menyebut kasus ini lebih mirip, bahkan katanya lebih parah dari kasusnya Thomas Lembong. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan mantan sekretaris Kementerian BUMN Manusia Merdeka Said Didu. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau Anda waktu Ira Puspade diminta oleh Pak Dahlan Iskan Menteri BUMN waktu itu pulang itu masih di BUMN atau enggak Bang Said Didu? Sudah enggak? Oh Sudah sudah enggak? enggak ya, sudah enggak Sudah ya. enggak. Tapi Nah, saya mengikuti kasus ini. oh Anda mengikuti Eh, kasus, ya Ya, gimana gimana? awalnya saya diam melihat, tapi Mhm, setelah makin tahu saya ke dalamnya, ternyata betul mhm, saya sepakat yang dikatakan tadi oleh netizen bahwa lebih parah dari kasus Tom Lembong. mhm. Di mana nih Saya parahnya nih? saya nanti akan uraikan lebih parah seperti apa. Karena kasus Tom Lembong kan saya hadir terus di pengadilan, jadi saya Mhm, paham ya. betul. Mhm, mhm. Paham betul. Ya maksud saya, kalau kasus Tom Lembong itu ibaratnya dulu kita ibaratkan gawangnya dipindahkan supaya gol. Ah, oke. Mhm. Kasus Ira ini gawangnya dipindahkan dan sempritan wasitnya diambil. Hmm. Kira-kira Oh, perumpamaannya iya. seperti itu. Jadi lebih parah lah gitu ya. Lebih parah lagi. Nah, saya ingin menjelaskan sebenarnya eh, kalau selalu saya mengatakan bahwa ini kita yang harus kita paling waspadai adalah ini langkah sistematis Mhm, oligarki untuk memberi rasa takut mhm, kepada orang baik untuk memperbaiki negerinya. Itu yang saya waspadai. mhm, Nah, mhm, lewat kriminalisasi hukum dan ya. memperalat aparat hukum. Itu yang paling saya waspadai. Kenapa? Mhm, Kita tahu eh, contoh lah yang paling gampang diingat orang bagaimana Jonan memperbaiki kereta api, mhm, kemudian dia Menteri Perhubungan tapi menolak kereta api cepat maka dia dipecat. mhm, Itu contoh orang baik memperbaiki negerinya harus dikeluarkan. Oke. mhm, Yang kedua, kasus Tom Lembong yang betul-betul untuk memperbaiki negerinya kemudian dikriminalisasi dan saat pengadilan saya ikut terus ya saya katakan tadi karena tidak bisa membuktikan maka di gawangnya dipindahkan oleh hakim oleh jaksa dan hakim. Nanti saya jelaskan kejadian Bu Ira. mhm, Kemudian ini kasus Ira yang ketiga dan kita ingat juga kasus eh, kasus yang terakhir dari Dirut Pertamina itu pas mirip juga, Karen mirip Karen juga. Agustin ya. Karen Agustiawan, ya Oh bukan ya. kasus yang lain, kasus yang Mhm, terakhir ini mhm, itu mirip juga. Jadi, nah Karen juga sama profesional luar negeri yang bekerja di asing kita panggil pulang, gitu kan? mhm, Jordan juga mhm, begitu, begitu. mhm. Nah, kemudian Ya. Ira Mhm. juga begitu. Ya, Jadi, ya. nah ini memberikan ketakutan kepada orang baik luar negeri yang bagus-bagus untuk kembali. Dan saya pikir, nah yang kedua bahwa ini eh, jelas bahwa ini kriminalisasi. Saya paham betul dan walaupun KPK sudah membantah bahwa ini Mhm, kriminalisasi. Oke, mhm, saya masuk ke kasusnya. Kasus korupsi itu kan selalu didasarkan atas tiga variabel: melanggar hukum, mhm. merugikan negara, menguntungkan diri sendiri. Itu kan selalu Atau orang lain ya. Menentukan diri sendiri atau ya orang lain ya. Mhm. atau orang lain. Ya. Nah, melanggar hukum yang menarik adalah yang dianggap melanggar hukum yang dijadikan terus pegangan KPK adalah saksi mantan komisaris utama ASDP yaitu Lalu Sudarmadi yang kebetulan juga aktivis partai. Nah, yang menarik di sini adalah dia ini sudah berhenti jadi komut 5 bulan sebelum proses proposal akuisisi dibahas.
Tapi itu yang dijadikan pegangan oleh ini bahwa ada penolakan. Sementara komisaris baru namanya Lulu, ini lalu lawan Lulu. Nah, Lulu ini menyetujui bahwa ini benar akuisisi, tidak ada yang diproseslah akuisisi. Sehingga proses akuisisi ini diminta Jampidu mengawasi, KPK mengawasi, BPK mengawasi, BPKP mengawasi, dan semua menyatakan tidak ada masalah. Menguntungkan, diusulkanlah ke RUPS Menteri BUMN Erick Thohir dan disetujui. Artinya, IRA sebagai dirut sudah mendapat persetujuan komisaris, mendapat persetujuan asistensi penegak hukum, mendapat persetujuan RUPS, dan menyatakan ini tidak menguntungkan kalau oposisi. Nanti saya masuk ke angka-angka. Nah, sementara Lulu lalu Sumarda Harmadi yang dipegang terus bahwa ini pernah ditolak. Nah, betul bahwa pernah ada program akuisisi 2015 diajukan oleh pemilik kapal ini diakuisisi tapi tidak diproses. Baru diusulkan kembali setelah COVID 2020. Nah, Mei 2020 lalu Sudarmadi yang dijadikan sebagai saksi daripada KPK itu sudah diberhentikan Mei 2020. Dan selalu menyatakan dia diberhentikan karena menolak akuisisi. Padahal akuisisi belum diproses. Akuisisi baru diproses Oktober 2020. Ini supaya publik paham semua bagaimana hakim itu memindahkan gawang dan menarik sempritan fluid. Nah, saksi-saksi lain yang diusulkan itu selalu dikesampingkan, selalu begitu. Untung kemarin ada hakim ketuanya yang dissenting opinion, ya kan? Nah, yang kedua pelanggaran hukum. Nah, terus kerugian negara, merugikan negara pada saat KPK. Nah, ini kerugian negara sudah diaudit BPKP, sudah diaudit BPK dan menyatakan tidak ada kerugian negara. Sudah diaudit dua lembaga. Nah, dan selalu caranya BPK ini penegak hukum itu untuk menetapkan kerugian negara itu mencari saksi ahli dan memberikan asumsi. Nah, saksi ahli yang diundang Bung Hersu ini adalah saksi ahli konstruksi kapal dari ITS. Saya kenal orangnya, tapi saya nggak etis menyebutkan namanya. Nah, apa hasil dia? Dia menyatakan kapal ini seharusnya dinilai menjadi besi bekas. Besi bekas. Padahal kapalnya masih berlayar, masih bagus. Nah, tidak ada asumsi menyatakan itu besi bekas. Kalau berdasarkan umur ASDP, kapal ASDP lebih tua, hampir semua lebih tua dari kapal yang diakuisisi ini dan jalan. Supaya publik paham, kapal Pelni yang pertama dibeli itu adalah kapal Kerinci. Itu tahun 80 sekarang 2025 artinya sudah 55 tahun. Masih bagus jalan. 45 tahun ya kalau 20. 45 tahun. Ya. 45 tahun. Nah, ASDP juga lebih dari 50 tahun semua dan itu tidak ada masalah. Nah, yang dipanggil sebagai saksi ahli adalah ahli konstruksi kapal, bukan ahli bisnis perkapalan. Dan itulah yang dipegang. Saya katakan kurang afdol. Harusnya yang dipanggil itu adalah penjual besi bekas Madura. Itu pasti dia. Dia tahu semua. Nah, akhirnya disitulah keluar angka bahwa dia menyatakan bahwa kerugian negara 1,253 triliun. Padahal nilai akuisisinya hanya 1,272 triliun. Menurut ahli besi bekas ini, besi bekas menyatakan kalau kapal ini beli Rp5.000 per kilogram, maka nilainya hanya 19 miliar. Oh, memang ya, ini enggak serius betul Anda menyebutnya memang dinilai berdasarkan besi bekasnya? Ya. Oh ya. Oh. Ya. Nah, saya pikir Anda sedang bercanda ini. Oke, serius. Bukan bercanda, ini betul. Itulah bayangkan. Dia menyatakan harusnya hanya dibeli dari 19 miliar. Kenapa dibeli 1,272? Nah, padahal ini sudah dinilai oleh konsultan, sudah diaudit oleh BPK, sudah diaudit oleh BPKP, sudah mendapat advice dari Jamdatun, sudah semua dilalui, sudah mendapat persetujuan komisaris, sudah mendapat persetujuan pemegang saham.
tapi dibatalkan oleh seorang saksi ahli dosen konstruksi kapal. Saya berharap, saya kenal orang ini, saya teman baik saya berharap dia menyadari kesalahannya, memenjarakan orang baik. Itu saksi ahli itu. Dan itu kelakuan selalu penegak hukum adalah memelihara saksi ahli. Memelihara saksi ahli untuk membenarkan, membuat bukti tuduhan kepada calon tersangka yang dijadikan target. Oke? Nah, sekarang jadi betapa tidak masuk akalnya bahwa masa sih sebodoh itu 6.000% lebih mahal dari nilai sebenarnya. Itu kan nilai besi bekas orang, pedagang besi bekas orang Madura. Nah, beda ya di sini, beda ya antara kalau itu kan betul-betul mereka memang membeli rongsokan gitu ya, bukan membeli kapal ya, gitu ya bedanya ya. Nah, faktanya 53 kapal yang diakuisisi ini berjalan dan memberikan keuntungan. Nah, Bung Hersu, jadi selama 3 tahun setelah diakuisisi itu kapal ini jalan semua, dan akhirnya ASDP sudah mendapat dari pengoperasian 53 kapal itu 2,1 triliun. Sudah lebih besar dari angka waktu akuisisinya gitu ya? Ya, lebih besar dari akuisisinya. Jadi ya kalau dijual besi kapal tua udah nggak ada. Nah, itu juga disampaikan ke publik bahwa keuntungan tertinggi ASDP setelah ini diakuisisi. Yang menarik itu Bang Hersu adalah saya mengkaji kenapa ini diakuisisi dan kenapa pemilik kapal ini mau mengakuisisikan kapal. Itu pertanyaan. Kalau masih menguntungkan kenapa kok mau dijual gitu? Saya gali ternyata pemilik kapal ini dia mulai itu sekitar 30 tahun, Chinese Madura. Umur 6. Dia sempat menyerahkan ke anaknya, ternyata anaknya meninggal. Dan tidak ada penerusnya, dan sepertinya umur 82 tahun sekarang, masuk 83. Sekarang namanya, yang nggak usah saya menyebutkan namanya, tapi dia Chinese. Nah, sepertinya dia ingin sekali bahwa hasil karya dia yang sudah puluhan tahun itu tidak mau hilang begitu saja. Maka dia membujuk ASDP untuk mengakuisisi supaya masih bisa melihat itulah karya dia terhadap bangsanya. Jadi saya pikir orang ini punya nasionalisme untuk untuk melihat karyanya dinikmati. Nah, kenapa saya katakan demikian? Supaya publik paham dan pembela oligarki paham. Begini, saat itu bahwa dia sudah menguasai pangsa pasar di Merak Bakahuni, kala ASDP. Jembatan Nusantara. Kita kalau ke sana kan naik jembatan Nusantara, kapalnya bagus kan, mahal dan ini banyak sekali. Yang diakuisisi itu ya, yang jembatan Nusantara itu. Yang orang yang sering bolak-balik itu paham. Nah, jembatan Nusantara ini menguasai pangsa pasar 80%. Pangsa yang komersial ya Bang ya, karena pangsa komersial. ASDP kan banyak ya daerah. Di Merak Bakahuni. Nah, ASDP sudah semakin terpinggir, ya kan? Nah, pertanyaan kita, kalau ini menguntungkan, kenapa diakuisisi? Kenapa mau mengakuisisikan diri, gitu kan? Ya itu dia ya. Nah, padahal kendala angkutan sungai penyeberangan adalah pada saat ini kan sampai 2000 berapa itu mulai moratorium izin kapal. Tidak ada izin kapal boleh. 2017 ya kalau nggak salah, berapa? 2017 ya, moratorium izin kapal. Sehingga sebenarnya nilai izin kapalnya ini aja mahal sekali, 53 kapal. Jadi Anda beli kapal pun tidak akan bisa beroperasi karena tidak punya izin kapal. Nah, saksi ahli besi bekas ini tidak menghitung itu. Tidak menghitung itu, dia tidak menghitung bahwa kapal masih beroperasi dan bisa masih panjang sekali. Di negara-negara maju, kapal penyeberangan itu ada yang sampai 100 tahun loh. Oh, oke. Tidak masalah. Karena kapalnya itu masih beroperasi sekarang? Masih, dan karena memang tidak menghadapi tantangan seperti kapal laut yang menghadapi ombak macam-macam kan tantangannya itu begitu saja. Itu 100 tahun bisa, nggak ada masalah. Nah, ini sudah 3 tahun jelas menguntungkan, ya kan? Menguntungkan 2,1 triliun tadi, dan baru pertama tuh ASDP pada saat setelah akuisisi itu untung 637 miliar. Nah, setelah mengakuisisi karena naik selama ini rugi ya?
rugi. Rugi Ada untungnya tipis, ya, tapi banyak kan ruginya. karena dia banyak beroperasi di daerah-daerah tertinggal, terluar itu ya. Dia. Ya, Hmm. ya. Nah, ini jelas sudah terbantah kerugian negara itu. Ya. Jadi dia pakai kerugian negara hitungan Excel berbataskan pemikiran penjual besi bekas orang Madura dihadapkan dengan kapal yang beroperasi dengan fakta menguntungkan. Itu diabaikan semua oleh hakim yang tidak dissenting opinion, ya kan? Nah, saya orang ini saya yang kena kalau dia mau bertahan nilai perusahaannya bukan nilai kapalnya saja, nilai perusahaannya tinggi sekali loh. Dia punya izin kapal, ya kan? Dia punya nama yang baik, dia punya itu tidak dinilai sama sekali oleh ahlinya ahli konstruksi kapal ini. Nah itu dikemukakan semua dan terbukti memang menguntungkan gitu Bang Hersu. Nah sekarang, Ya. nah setelah tadi yang dianggap melanggar hukum karena pernah ditolak dulu, pernah tidak diproses, bukan ditolak ya. Akuisisi 2015 pernah diusulkan, tidak diproses, masuk 2020 diproses. Ya. Diproses wadinya. Nah, yang diketuakan oleh, tadi saya ulangi, komisaris utama, mantan komisaris utama lalu Sudarmadi, itu ya aktivis partai, saya tahu. Nah, dia menyatakan pernah ditolak, padahal dia nggak pernah tolak. Tapi itu jadikan sebagai bahwa ini melanggar hukum. Merugikan negara tadi sudah saksi ahli yang menghitung sebagai besi bekas, bukan kapal. Dia nilai sebagai harga besi bekas, sehingga kerugian negara 1,253 triliun. Nah sekarang, menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau orang lain. Itu biasanya kalau dua yang terbukti atas itu sudah gampang sekali. Karena pasti dituduhkan untuk menuduh bahwa menguntungkan si pemilik kapal yang Cina umur 82 tahun tersebut. Nah, saya dapat informasi bahwa ini sebenarnya awalnya ini ada upaya untuk menekan si penerima uang ini bahwa langsung kaya raya 2,1 triliun di rekeningnya, yang pemilik kapal tadi. Tapi pemilik kapal ini tidak merasa salah dan orang tua dia cuek-cuek aja. Akhirnya dijadikanlah ini ditersangkakanlah Bu Ira ini agar publik paham. Bu Ira ini yang seperti ditulis oleh Dahlan Iskan, dia dipanggil Dahlan Iskan kembali untuk memperbaiki Sarinah. Setelah Sarinah agak baik, maka dia di luar negeri ya bagus, udah enak. Di Gap ya, dia di perusahaan di Amerika ya, Gap itu ya. Itu tekstil, pakaian ya, Gap itu. Pakaian. Ya. Nah, setelah itu dibawa ke PT Pos. PT Pos agak membaik, dipindahkan menjadi Dirut ASDP yang memang ya saya waktu sesmen Bang Hersu ini perusahaan nggak pernah saya undang kalau udah rapat karena saya anggap beli tiket aja nggak mampu. Oh gitu ya. 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 Iya, oh ini ya perusahaan secara apa nggak menguntungkan lah gitu ya perusahaan ini. Ya istilah saya itu kelompok duafa. Oh, duafa. Oke, ya. Tapi penting ya karena dia mau jadi jembatan Nusantara, betul itu kan ya. Betul. Nah, ini kita berhasil mewujudkan itu dan saya sudah menyatakan pada saat itu kalau kita naik ASDP sekarang, saya menyatakan kalau kita naik kereta ingat Jodan. Maka kalau kita naik penyeberangan kita ingat Bu Ira. Karena betul-betul memperbaiki yang sangat rumit. Ya. Jonan memperbaiki kereta rumit sekali. Ira memperbaiki SDP rumit sekali dan berhasil memperbaiki. Dan biasanya laki-laki ya biasanya yang di situ ya. Ya. Nah, dan kita lihat betapa dia tuh hidupnya keluarga ini kan saya tahu kenal baik suaminya. Kenal baik suaminya. Ini Zaim Mohrawi teman saya di IPB, kakak kelas saya. Nah, dan memang ya mantan Pemret Republika, mantan Komut Antara. Zaim Mohrawi suaminya dan keluarga orang baik lah. Dulu wartawan Tempo dia ya sebelum. Wartawan Tempo, pernah wartawan Tempo. Nah, jadi menurut saya bahwa ini benar-benar kalau KPK menyatakan bukan kriminalisasi, tunjukkan bahwa satu dasar hukum yang dilanggar apa. Tadi saya katakan
semua sudah disetujui oleh proses yang ada, tidak ada yang dilewati. Yang kedua, bahwa faktanya bahwa itu menguntungkan. Yang ketiga, bahwa BPK dan BPKP hands up, terus Anda mencari saksi ahli yang Anda atur sedemikian rupa sehingga hanya merubah kriteria bahwa harusnya kapal yang beli itu dihargai dengan besi bekas, dimasukkan kriteria besi bekas dan beratnya dikali harga besi bekas sekarang Rp5.000. Itulah ketemu 19 miliar. Nah, faktanya kapalnya masih beroperasi semua. Yang kedua, tunjukkan kepada publik bahwa memang itu merugikan negara. Jelas-jelas bahwa revenue yang dihasilkan dari akuisisi selama 3 tahun dan kapalnya masih bagus, itu sudah 2,1 triliun. Dari akuisisi hanya 1,272 triliun. Terus di mana bahwa merugikan negaranya? Dan sudah memberikan keuntungan 637 miliar. Oke. Di mana keanya? Dan PPATK ada nggak aliran dari PPATK, aliran dana ke Bu nggak Ira? ada, dan sama sekali nggak ada bukti bahwa dia memperkaya diri sendiri atau orang lain. Persis kayak kasus Tom Lembong. Kasus Tom Lembong dulu tuh menyatakan dan dianggap melanggar aturan bahwa dia menyatakan bahwa tidak ada persetujuan Menteri BUMN untuk menunjuk tidak ada persetujuan Menteri kepada BUMN untuk ditunjuk menjadi importir. Padahal yang punya kewenangan memberikan persetujuan Menteri BUMN, bukan Menteri Perdagangan. Tom Lembong. Tapi semua di persidangan diabaikan. Yang kedua, yang menyatakan merugikan negara, dia menyatakan keuntungan yang diterima, yang dinikmati oleh swasta yang bekerja sama dengan BUMN itu adalah kerugian negara. Bagaimana urusannya? Padahal, nah kalau begitu saya bilang seluruh kontraktor yang bekerja sama dengan BUMN dan untung itu adalah kerugian negara. Itu kan karangan penegak hukum. Dan menguntungkan orang lain bahwa menguntungkan swasta. Nah, persis sama kejadiannya. Nah, kalau Tom Lembong itu kan bukan bisnis sehingga tidak bisa dibuktikan. Kalau Ira ini sudah dibuktikan bahwa menguntungkan, kok masih dituduh merugikan negara, gitu loh. Itulah saya. Nah, jelas menguntungkan kok dituduh merugikan negara, gitu. Nah, kalau Tom Lembong tidak ada karena memang bukan unsur bisnis. Nah, itulah memang lebih parah dari Tom Lembong. Jadi saya pikir ini prinsip bagi saya, Pak Bang Hersu. Ini adalah langkah sistematis oligarki untuk memberikan rasa takut kepada orang-orang baik untuk memperbaiki negerinya agar jangan masuk. Ini saya penasaran kenapa Anda lompat sampai kesimpulannya ke situ. Kalau Thomas Lembong itu kan orang melihatnya nuansa politik itu dengan Pak Jokowi, begitu ya. Kalau Mbak Ira ini atau Bu Ira ini apa urusannya dengan oligarki gitu? Kita masih inilah. Ini dia mencoba-coba, kan banyak sekali akuisisi terjadi di akhir-akhir ini. Nah, jangan sentuh dong akuisisi Gotoh. Oke, jangan sentuh Gotoh. Nah, jangan sentuh akuisisi jalan-jalan tol yang mahal. Nanti Anda dikriminalisasi. Saya melihat arahnya. Jadi melindungi akuisisi yang salah dan menakut-nakuti terhadap orang baik memperbaiki negerinya. Itu yang sangat was-was. Ya, tapi ada juga saya baca kekhawatiran itu. Kan tadi Anda ambil contoh Thomas Lembong, Ira, ini kan semua adalah diaspora Indonesia yang punya karir di luar negeri, kan gitu. Kalau Pak Jonan tadi masih untung dia tidak dikriminalisasi dan setelah dipecat sebagai Menteri Perhubungan kan dia diberi jabatan baru sebagai Menteri ISDM malah oleh Pak Jokowi ya. Kalau ini kan tidak dua-duanya ini apakah kalau saya membaca dari komentar-komentar Gen Z terutama yang mereka merasa ini mereka makin nggak ada harapan terhadap bangsa ini dan saya kira ini ancaman serius buat pemerintahnya Pak Prabowo karena akan kehilangan orang-orang pintar dan orang baik gitu. Nah, kita masih ingat Bung Hersu, Pak Prabowo kan menyatakan kumpulkan 3.000 orang pintar untuk saya tempatkan di mana-mana. Itu kan disampaikan ke Menristek Dikti. Nah,
kita tahu bahwa sekarang ratusan orang sedang disekolahkan, orang-orang alumni luar negeri yang masih lurus apa segala untuk dimasukkan sebagai Kopassus di mana-mana. Tapi kalau aparat hukum dan Pak Prabowo tidak meluruskan kriminalisasi terhadap intelektual yang lurus seperti Mbak Ira ini, maka percuma semua itu. Percuma semua itu karena dia akan ketakutan kan begini. Orang ini kan biasanya itu berotak lurus, dia tidak pertimbangkan apapun. Yang penting bahwa ini memang dia sudah melakukan hal yang benar. Tidak akan bisa ditekan. Itu biasanya orang-orang seperti itu. Nah, itu yang dikatakan dulu lakukan Tom Lembong dijatuhkan oleh Ira. Nah, ini yang tidak mau mereka. Nah, dia ini memberikan kode, kalau kau nggak ngajak kami, maka kami akan ganggu Anda lewat aparat hukum yang kami sudah kuasai. Itu kira-kira. Bahaya banget dong kalau itu yang terjadi. Ya. Bukan hanya buat para profesional yang kemudian pulang, tetapi sekali lagi buat pemerintah ini, mereka tidak akan dapat sumber daya yang bagus-bagus, bahkan sumber daya yang bagus di dalam negeri pun bisa akan kabur kalau kayak gitu. Jadi saya pikir begini, yang kalau Pak Prabowo nggak mengambil sikap ini, satu yang terjadi, takutnya orang-orang baik masuk untuk memperbaiki negerinya. Yang kedua, orang baik yang ada di dalam kalau memilih cara aman dengan melakukan negosiasi. Dengan ikut rusak juga dong ya gitu ya. Ya, jadi dia melakukan negosiasi demi keamanan mereka. Jadi saya memang berharap Pak Prabowo, aparat hukum ini harus segera dibersihkan. Selama aparat hukum Bapak nggak bersihkan, maka jangan bermimpi menciptakan pemerintahan bersih. Ya. Itu nggak mungkin. Baik, Bang Said itu, saya kira clear ya persoalannya ya di sini ya. Jadi tinggal ini berarti dari political will dari Pak Prabowo saja melihat ini ya. Tapi kalau kita belajar dari kasus Tom Lembong, belajar kasus dari tapi mungkin agak berbeda kasusnya. Seperti dua guru di Luwu dan sebagainya kan posisi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo jelas seperti itu. Walaupun ini sebenarnya nggak boleh dilakukan terus-menerus seperti itu kan. Nggak boleh. Ya. Jadi saya pikir ini kan masih banding. Masih banding. Dan saya pengalaman kemarin banding dengan teman saya Charlie Chandra. Charlie Chandra itu kan akhirnya kalau Pak Tom Lembong kan memang belum naik, hanya di pengadilan tingkat 1. Nah, kalau Charlie Chandra naik sampai pengadilan tingkat tinggi dan pengadilan tinggi dan itu mengurangi hukumannya menjadi 1 tahun dari 4 tahun. Nah, ini lagi kasasi. Jadi saya berharap penegak hukum yang di atas meluruskan. Jadi saya masih berharap Pak Prabowo nggak usah jangan sampai senjata pamungkas itu dijadikan semua. Bapak nanti terlalu capek. Ya penegak hukumlah menyatakan bahwa ini salah. Saya ulangi ke penegak hukum pengadilan banding. Satu, jelas tidak melanggar aturan. Jelas tidak merugikan negara karena fakta angka-angka sangat jelas. Jelas tidak menguntungkan diri sendiri. Jadi janganlah mengarang. Jadi itu saja Bapak pakai bahwa itu pasti akan mengambil keputusan bahwa Mbak Ira layak dibebaskan. Kalau itu terjadi, maka ada harapan anak-anak muda Gen Z dan orang-orang teman kita di luar negeri yang baik-baik untuk kembali ke negeri. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bang Said itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.